Halo semuanya, seperti di video sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa hari ini kita akan mulai tutorial menggunakan Microsoft Access-nya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat database baru dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Access versi 2019. Jadi jika kalian ada yang menggunakan versi yang berbeda dengan yang saya gunakan, itu tidak masalah. Asalkan akses yang kalian gunakan adalah akses 2010 ke atas, jadi mulai dari 2010. Dan bagi kalian dengan akses yang 2010 ke bawah, 2007 ke bawah, wajib untuk mengupgrade Office kalian supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran di mata kuliah aplikasi pengolahan data dasar. Karena ada beberapa fitur yang tidak tersedia di Office versi 2010 ke bawah. Kita lanjut, bagaimana sih cara membuat database baru dengan Microsoft Access? Jadi seperti biasa, kita klik tombol Start. Lalu kita cari aplikasi yang akan kita gunakan. Di sini yang akan kita gunakan adalah Microsoft Access. Kebetulan Microsoft Access saya ada di posisi paling atas karena berawalan A. Jadi abjad A, maka dia ada posisinya di atas. Tapi jika misalnya akses kalian tidak ada di luar seperti ini, seperti yang saya miliki, kalian boleh cari di bagian Microsoft Office, ataupun kalian bisa searching dengan mengetikkan keywordnya akses, maka di sini akan ada hasilnya, ada best matchnya. Kita klik aplikasi aksesnya, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada 3 tab yang bisa kita pilih, yaitu Home, ada New, ada Open. New ini dimana kita membuat database baru. Sedangkan untuk open adalah untuk membuka database yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, di kasus ini kita belum pernah membuat database sama sekali. Oleh karena itu kita ke tab new. Lalu blank database karena kita ingin membuat database yang kosong. Klik, lalu akan ada tampilan seperti ini. Nah, mungkin bagi kalian yang menggunakan versi Office lain akan bingung untuk jendela pop-up yang ini. Nah, jika jendela pop-up ini tidak muncul saat kalian mengklik blank database, maka kalian bisa melihat di area sebelah kanan sini. Itu biasanya ada dan bentukannya sama persis seperti ini. Ada file name-nya, ada tombol create-nya. Jadi kalian sesuaikan saja dengan versi Office yang kalian gunakan. Selanjutnya adalah kita membuat folder baru. Tekan tombol browse dan kita arahkan ke drive di mana kita akan menyimpan database kita. Di sini saya sarankan kalian untuk menggunakan drive D dan membuat folder baru di drive D dengan format apdd_npm_nama. Nama depan saja. Kenapa membuat folder baru? Supaya file-file dari mata kuliah ini tidak bercampur dengan mata kuliah lainnya. Jadi kalian mudah untuk mencari file mata kuliah ini. Dan juga kenapa di drive D? Ini supaya kalian terbiasa untuk membuat folder di drive D. Karena nantinya jika kalian kuliah tatap muka di kampus dan mengikuti praktikum di laboratorium, maka kalian akan diarahkan untuk membuat folder di drive D. Kenapa drive D? Karena komputer di lab itu sudah di freeze. Jika kalian simpan file kalian selain di drive D, maka file kalian akan hilang saat komputer itu shutdown ataupun restart. Oleh karena itu saya menyarankan kalian untuk membuat folder di drive D dengan format seperti ini. Oke, kita masuk dalam folder ini. Pastikan sudah benar foldernya, baru kita ganti nama database-nya. Nah, di sini kita akan membuat database sesuai dengan contoh kasus yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu penjualan handphone. Nah, di sini berarti database-nya adalah database jual beli HP. Perlu diingat, untuk penamaan database kalian tidak boleh memberikan spasi di file name database. Jadi bisa kalian ketikkan seperti ini, ataupun jika kalian merasa ini terlalu mepet-mepet dan ingin kalian pisahkan per kata, kalian boleh gunakan underscore. Seperti ini. Perlu diingat sekali lagi bahwa pemberian nama database diharapkan untuk tidak menggunakan spasi. Kenapa? Karena
Ini nantinya akan berpengaruh di kalian saat kalian membuat program, saat kalian memanggil database untuk kalian gunakan di sebuah program. Jadi mulai dari awal akan saya tegaskan ke kalian bahwa nama database tidak boleh mengandung spasi. Jadi cukup diketik tanpa spasi seperti ini. Jika sudah, tekan tombol OK. Pastikan bahwa file name-nya sudah benar dan juga folder tempat kita akan menyimpan file ini juga sudah benar. Jika sudah benar, tekan tombol create. Maka kalian akan masuk ke tampilan utama Microsoft Access. Nah, di sini ada beberapa tab yang nantinya akan kita gunakan sesuai kebutuhan, dan yang paling sering kita gunakan adalah tab create. Karena di sini kita akan membuat tabel, membuat query, membuat form, membuat report, dan nantinya kita juga akan bekerja dengan makro. Jadi sampai di sini untuk materi kita tentang cara membuat database baru dengan Microsoft Access. Terima kasih.